Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum makan bekicot dalam Islam? Bolehkah atau tidak? Simak penjelasan berikut ini. Islam telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa mendekati hal-hal yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram. Termasuk dalam hal makanan, umat muslim pun diwajibkan mengkonsumsi sesuatu yang hanya masuk kategori halal. Untuk bisa menghindari konsumsi makanan haram, seorang muslim hendaknya mengetahui jenis apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bekicot adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok siput. Jika dilihat dari habitatnya, bekicot dalam bahasa Arab al-halazun. Bekicot dibedakan dua jenis, yaitu bekicot air dan bekicot darat. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum memakan bekicot air adalah halal, sebab hewan ini hanya hidup di satu alam dan tidak termasuk hewan menjijikkan. Namun untuk bekicot darat, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ada yang mengharamkannya, tapi ada pula yang menghalalkannya. Ulama yang tegas mengharamkan bekicot darat adalah Imam Ibnu Hazm radhiyallahu an. Ia berkata, tidak halal memakan bekicot darat dan semua hasyarat atau serangga serta cicak, semut, lebah, lalat, kumbang, dan seluruh cacing. Mengutip buku fikih praktis sehari-hari yang ditulis oleh Farid Nu'man, dalam buku itu dikatakan, pengharaman ini didasarkan pada pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa bekicot darat termasuk ke dalam kategori hasyarat yang tidak boleh dimakan dalam Islam. Mayoritas ulama berpendapat haram memakannya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan pendapat berbagai mazhab ulama tentang hasyarat yang di darat seperti ular, kalajengking, kumbang, kecoa, tikus, dan semisalnya. Menurut mazhab kami adalah haram. Pendapat ini selaras dengan pemaparan Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini. Beliau menuturkan bahwa hukum makan bekicot darat adalah haram yang didasarkan pada kaidah berikut. Semua hewan darat yang tidak bisa disembelih maka hukumnya haram, kecuali yang disebut dalam nas seperti belalang. Menurutnya, bekicot darat termasuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi sebab bekicot tidak bisa disembelih. Jikapun mati, maka hewan itu termasuk dalam kategori bangkai yang haram dikonsumsi dalam Islam. Berbeda dengan pendapat tersebut, Imam Malik radhiyallahu an justru membolehkannya. Dalam kitab Al-Mudawanah, salah satu kitab induk madhab Maliki dijelaskan. Malik ditanya tentang sesuatu di daerah Maghribi yang biasa disebut bekicot, terdapat di gurun dan menempel di pohon. Apakah boleh dimakan? Imam Malik menjawab, dalam pendapatku sama saja dengan belalang. Jika diambil hidup-hidup lalu direbus atau dipanggang, tidak apa-apa menyantapnya. Namun jika diambil sudah mati, itu tidak boleh dimakan. Untuk menyikapi khilafiyah ini, umat muslim hendaknya mengikuti pendapat mayoritas ulama. Hendaknya ia menghindari memakan bekicot supaya tidak timbul keraguan dalam dirinya. Sekian penjelasan tentang hukum makan bekicot. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.